Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Eta Yulia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 242923329 dari LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan mengambil mata pelajaran matematika di instansi SDN Jagakarsa 03 Pagi, Jakarta Selatan. Berikut KTP saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you? I'm good. Good morning, my teacher. How are you? I'm great. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, everybody. How are you? I'm good. I'm great. Okay, I'm good. I'm great. And now, how do you feel today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Happy semuanya? Senang? Bahagia? Alhamdulillah. Okay, let's me checking your attendance, please. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat ya. Insya Allah. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita dapatkan ilmunya bermanfaat ya. Amin. Kita berdoa dulu. Yang memimpin doa, silakan Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Thank you, Yudis. Okay, now let's sing Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air. Ya, everybody stand up. Yang akan memimpin lagu Indonesia Raya kali ini adalah, silakan Abida. Kamu dulu ya, minum aja kok. Warnain rambut, itu apa? Bentar ya. Untuk 100% hanya dalam 5 menit. New Canada Shampoo Color. Kamu yang terbaik untukku, seperti Sunlight by Nature baru 100% food grade dengan teknologi rambut. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Terima kasih Abida. Sekarang kita akan melakukan senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semuanya semangat. Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Pendinginan. Tarik nafasnya. Oke, good job. Thank you. Silakan duduk kembali. Capek? Capek. Sekarang taruh tangannya dulu di depan seperti ini. Ya, taruh dagunya. Kemudian tarik napas dalam-dalam, pejamkan matanya. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Dah, lebih rileks sekarang? Ya. Selanjutnya. Siapa yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Pecahan. Kemarin kita belajar pecahan seperti apa ya? Pecahan yang senilai ya, pecahan senilai. Oke, sekarang nih. Contohnya, misalnya punya gambar apa? Semangka. Ketika kita punya satu buah semangka yang besar, bagaimana kita bisa membagi semangka itu kepada semua kelas nih, semua anak-anak nih, kebagian semua. Gimana caranya? Dibagi, gimana baginya? Dibagi harus sama rata. Mau nggak, ada nggak yang mau dikasihnya kecil?
dia baginya besar gitu. Pasti semuanya maunya dibagi sama besar atau sama rata. Nah, sekarang kita samakan dulu nih konsep pecahan itu sendiri. Baca yuk sama-sama, apa itu pecahan? Bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Oke, pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari satu keseluruhan. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya punya pizza yang pertama, pizza ini mau dibagi untuk 2 orang yang sama besar, maka pizzanya harus dipotong berapa banyak? 2 potong. Nah, 1 potong ini bagiannya adalah 1/2. Nah, yang sebelah sini nilainya juga 1/2. maka ketika yang ini nilainya 1/2, yang ini 1/2, kalau digabung nilainya menjadi 1. Ini maksudnya tadi yang dibilang pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan. Sekarang ini ada satu pizza lagi yang mau dibagi untuk 4 orang. Berarti pizzanya harus dipotong menjadi 4 bagian. Maka setiap 1 potong pizza ini nilainya 1/4. yang ini, 1/4. yang ini, 1/4. yang ini 1/4. sama ya. Berarti ada 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Kalau digabung menjadi 1. Baik, ini namanya pecahan nih. Yang bagian atas sebagai pembilang, yang bawah sebagai penyebut. Oke. Selanjutnya. Kertasnya. Ya, nih. Kita punya kertas, potongan kertas. Potongan kertas ini mau dibuat menjadi, ceritanya nih roti nih. Mau dibuat menjadi 2 bagian. Berarti harus dipotong 2. Kita lipat dulu ya jadi 2. Sama seperti tadi. Ketika ini, terima kasih. Ketika ini dilipat jadi 2, maka setiap lipatan ini nilainya berapa? 1/2. Oke, ini kasih nilainya 1/2. 1/2. Seperti ini ya. Karena kertas ini saya lipat jadi 2, maka nilainya adalah setiap bagiannya 1/2 dan 1/2. Sekarang kita mau bagi menjadi 3. Kalau kertasnya dilipat jadi 3 bagian seperti ini, maka masing-masing lipatannya ini bernilai 1/3. Oke, 1/3. 1/3, 1/3, 1/3. Seperti ini ya. Ada 3, 1/3, 1/3, 1/3. Kalau digabung menjadi 1. Sekarang kita mau buat lagi menjadi 1/4. Nah, kalau mau membuat 1/4 berarti kertasnya harus dilipat menjadi 4 bagian. Syaratnya apa? Harus sama besar, betul sekali. Nah, dibagi 4. Kalau udah dibagi 4, artinya setiap bagian ini nilainya 1/4, 1/4. Baik, ya. Terima kasih. Nah, ini dia. Kita sudah membuat 3 bagian. Yang pertama,
Kertasnya sama nih besarnya, cuma yang ini karena dibagi menjadi 4 bagian, maka nilai setiap bagiannya adalah 1/4. Yang ini karena dibagi menjadi 3 bagian, maka nilainya adalah 1/3. dan yang ini ketika dibagi menjadi 2 bagian, maka 1 bagian nilainya 1/2. paham sampai di sini? Paham. Coba ya, nanti kita akan mencoba hari ini kita akan mempelajari tentang ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti ekspedisi pecahan, murid diharapkan dapat 1. Memahami konsep pecahan senilai dan pentingnya penyamaan penyebut dalam penjumlahan pecahan. 2. Mengaplikasikan langkah-langkah penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan benar. Oh, kita ada kuis dulu sebelum memulainya. Oke, silakan dari nanti kelompok ya yang mau maju. Kita akan bermain kuis. Oke, get ready. Question 1. Quiz. Yuk, tunjuk. Yang B. Oke. Oke, good job, Yudis. Next. Question 2. Get ready. Gambar berikut menunjukkan pecahan. Yuk, maju. A. Oke, A. Oke, good. Question 3. Get ready. Nah, bandingkan pecahan. Yang B. Oke, 2/4 dengan 3/4, maka yang besar adalah 3/4 yang B. Cek. Good job, Fabiansyah. Bonus round. Atas. Ini. Kanan atas. Yudi sendiri kiri. Kanan apa kiri? Kanan katanya. Kita coba buka. Ya, kanan. Oke. Question 4. Get ready. Lengkapi pecahan senilai berikut. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan titik-titik sama dengan 4/8. Yuk, isi yang kosong. 3/6. Oke, good job Zakia. Question 5. Get ready. Pecahan senilai 2/3, 4/6, 6/9, kemudian 8/12. Oke, good job Yudis. Next. Question 6. Get ready. Berikut ini yang merupakan pecahan senilai dengan 4/5. 8/10. Good job Zakia. Next. Tengah. Ini. Tengah. Oke. Iya. Angka terbesar itu 200 poinnya. Question 7. Berikut ini yang merupakan pecahan senilai dengan 8/16. 8/16 berarti supaya jadi 1/2 ini dibagi berapa? Dibagi 2. Dibagi berapa? Dibagi 8. Betul apa salah? Betul. Kita lihat, cek di answer. Ya, betul, dibagi 8 sehingga jadi pecahan sederhana. Ini pembelajaran kemarin. Pecahan senilai. Jika 6/8 disederhanakan, maka akan menjadi disederhanakan C.
Oke, good job. Oke, good job. This is the last nih. Udah betul semua jawabannya. Kalian hebat. Tepuk wow buat kita semua. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, semuanya keren nih. Udah masih mengingat pembelajaran kemarin. Sekarang kita masuk ke menyimak video berikut ini. Pecahan, penjumlahan pecahan. Adik-adik, perhatikan ilustrasi ini ya. Benny membawa buah melon 1/8 bagian. Kursinya madep sana aja biar nggak sakit Sedangkan pinggang. Edo membawa melon Kamu diri dulu. 1/2 bagian. Jadi, Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari hubungan buah melon tersebut? Tahukah kalian, ilustrasi tadi dapat kita selesaikan dengan penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya berbeda, kita harus mengubah pecahan terlebih dahulu menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Pada ilustrasi Benny dan Edo tadi, berapakah pecahan dari gabungan melon tersebut? Karena penyebutnya berbeda, maka untuk menyelesaikannya, kita harus mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut pecahan yang akan dijumlahkan itu terlebih dahulu. Pertama, kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. 2. Kelipatan angka 2 adalah 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan bersama dari 8 dan 2 adalah 8, 16, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Setelah mengetahui KPK-nya, mari kita samakan penyebutnya dengan KPK tadi. Pecahan 1/8 tetap 1/8 karena KPK dari penyebutnya adalah 8. Sedangkan pecahan 1/2 diubah penyebutnya menjadi 8. Agar menjadi pecahan senilai, pembilangnya juga harus diubah dengan mengkalikan sesuai perubahan pada penyebutnya. Untuk menjadi 8, penyebut asal yaitu 2 harus dikali dengan angka 4. Itu berarti pembilang juga harus dikali dengan angka 4. Sehingga hasilnya adalah 4/8. Itu berarti pecahan senilai dari 1/2 yang penyebutnya sama dengan 1/8 adalah 4/8. Sekarang, barulah kita bisa menjumlahkan pecahan-pecahan itu. 1/8 ditambah 4/8 hasilnya adalah 5/8. Jadi, melon yang dibawa oleh Edo dan Benny jika digabungkan bentuk pecahannya adalah 5/8. Contoh soal. Lengkapilah pecahan-pecahan senilai di bawah ini. A. 2/5 ditambah 1/4. B. 2/3 ditambah 1/5. Penyelesaian. Pada soal A,
KPK dari penyebut 5 dan 4 sudah ada, yaitu 20. Pecahan 2 per 5 agar penyebutnya menjadi 20, maka harus dikalikan dengan 4. Itu berarti pembilang juga harus dikali dengan 4. Sedangkan pecahan 1 per 4 agar penyebutnya menjadi 20 harus dikalikan dengan 5. Itu berarti pembilang juga harus dikalikan dengan 5. Hasilnya 8 per 20 ditambah 5 per 20 sama dengan 13 per 20. Pada soal B, KPK dari penyebut 3 dan 5 juga sudah ada, yaitu 15. Pecahan 2 per 3 agar penyebutnya menjadi 15, maka harus dikalikan dengan 5. Itu berarti pembilang juga harus dikali dengan 5. Sedangkan pecahan 1 per 5 agar penyebutnya menjadi 15 harus dikalikan dengan 3. Itu berarti pembilang juga harus dikalikan dengan 3. Hasilnya sama dengan 10 per 15 ditambah 3 per 15 sama dengan 13 per 15. Alhamdulillahirrabbilalamin, videonya sudah selesai. Jangan lupa like. Oke, videonya sudah selesai. Saya mau kasih tugas nih buat tiap kelompok. Boleh bantu dibagikan, Febiansa. Satu kelompok dapat tiga deh. 3 warna, 4 deh boleh. 4 warna merah, 4 warna biru ya. Satu kelompok bagi. Bagi satu kelompok. Yang kuning satu-satu. Nih. Dibagikan. Bagikan ke seluruh. Iya, di satu kelompok per kelompok. Sudah semuanya tiap kelompok dapat. Kita akan melakukan misi kertas lipat pecahan. Di sini kalian akan memahami konsep pecahan senilai melalui kegiatan melipat kertas. Yuk, yang pertama, tiap kelompok boleh bikin satu aja dulu ya. Jadi bareng-bareng berdiskusi. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, ambil satu kertas lipat. Ambil satu kertas lipat. Satu, tiap kelompok satu udah. Lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Satu aja, satu kelompok satu. Ya, satu kelompok satu. Ya, satu kelompok satu. Kemudian, tuliskan nilai pecahan dari buka lipatan, lalu warnai satu bagian. Diarsir satu bagian ya. Diarsir dulu. Kemudian tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Seperti tadi, dikasih nilainya. Ya, disimpan di sini. Biar nggak terbang. Nah. Kasih nilainya. Yuk berdiskusi. Berarti nilainya berapa ya? Boleh. Yuk. Tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Kamu boleh tuliskan yang besar. Oke. Sudah, angkat untuk kelompoknya Hana. Sudah. Good. Kelompoknya
Angkat kertasnya. Oke, good job. Kelompoknya. Oke, good job. Tuh, yang ini. Angkat kertasnya. Ya, oke, Fabiansyah. Kasih tahu teman-temannya. Betul nggak ini semuanya? Betul. Alhamdulillah kalian sudah memahami. Sekarang yang kedua. Ambil kertas lipat yang kedua. Lipat kertas ini menjadi 4 bagian sama besar. 4 bagian sama besar. Harus sama besar ya. Ambil aja satu. Yuk, siapa yang bikin? Harus sama besar. Sama nggak itu? Bagaimana caranya supaya sama? Iya. Lalu buka lipatan dan warnai 2 bagiannya. Ayo berdiskusi, 2 bagiannya. Warnain 2 bagiannya. Sudah? Tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Yuk. Di itu, di tempat yang diwarnai. Iya. Sudah? Ini semuanya jadi 2/4. Semuanya jadi 2/4. Ini Quincy. Ini semuanya jadi 2/4. Lalu ini? Belum, ini kelompoknya. Ini 2/4. Oke. Langsung aja 2/4 gabung. 2/4. Udah 2/4 ya? Udah. Kelompoknya Iki 2/4. Ini 2/4, ini 2/4. Ini 2/4 juga. Bagaimana ini? 2/4 yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang itu? Ini? Hapus aja. Hapus ini? Yang dikasih keterangan bagian yang tadi diwarnain, yang diarsir itu kasih nilainya 2 bagiannya itu kamu arsir, terus dikasih nilainya berapa? Masih nomor 2. Oke. Kelompoknya Latifah maju. Ya, kelompoknya Latifah maju. Satu aja Latifah aja. Ya, kelompok yang dari Iki. Iki maju, Ki. Kelompoknya Iki. Iki maju. Ayo, Pai apa Iki? Satu aja. Pai, maju. Yang kelompoknya Rana, siapa yang mau maju? Mewakili? Ada yang berbeda-beda nih. Kita diskusikan. Ayo, Pai. Sini kelompoknya. Mana yang maju? Yudis, maju, Yudis. Ayo, maju. Yudis, maju. Kelompoknya Hana, siapa yang maju? Siapa yang mau maju? Ayo, maju. Yudis mana? Ya. Kita akan membandingkan nih. Dari setiap kelompok. Tadi kertasnya dilipat berapa bagian? 4. Yang diwarnai berapa? 2. Berarti nilainya berapa kalau kelompok anak? Nilainya 2/4. Ini 1/2 atau 2/4? Mana kertasnya? Ketukar. Nah. Jadi yang diarsir berapa nilainya? Kesini, kasih tahu teman-temannya. Berapa? 2, yang benar dong. 2/4. Yudis, berapa? Nilai 2/4. Fai. 2/4 yang mana? Oke, 2/4. Latifah, kelompoknya 2/4. 2/4. Alhamdulillah ternyata sama semua. Silakan duduk. Bagus. Berarti sudah memahami nih setiap kelompok. Sekarang yang ketiga. Ambil kertas lipat yang ketiga, lipat menjadi 8 bagian. Lipat kertas menjadi 8 bagian sama besar. Ambil kertas yang baru lagi. Yang tadi ya 1/2, yang 2/4. Jangan dicoret-coret ya. Ya.
Nanti kita akan membandingkan. 4/8. Ya, ambil kertas menjadi 8 bagian sama besar, kemudian buka lipatan, lalu warnai 4 bagiannya. Buat menjadi 8 bagian sama besar. Mana? Sama nggak sama ini bentuknya? Lipatannya? Yang sama dong, Re. Ini tadi mana? Udah? Udah? Oke, di arsirnya pakai pensil, coba lebih ini lagi. 4/8, oke. Mana nih? Bentuknya yang sama, Bang, yang sama yang tadi, karena dia ngelipetnya kan begini. Yuk. Bikin yang sama. Syaratnya kan harus sama. Kan sama, tadi kamu bikinnya awalnya begitu. Oke. Boleh pinjem dari yang 1/2 tadi mana? Yang 2/4 mana? Deh. Nah, oke, lihat ke depan nih. Saya pinjem dari kelompoknya Indah. Yang awal yang pertama, kita diminta untuk kertasnya dilipat menjadi berapa bagian? 1/2 dibagi jadi 2, kemudian diarsir. 1/2. Yang lipatan yang kedua nilainya berapa? 2/4. Yang ketiga berapa nilainya? 4/8. Coba kalian perhatikan. Bagian yang diarsirnya bagaimana ini? Coba kalian perhatikan. Besarnya bagian yang diarsir sama gak Pak? Beda? Beda atau sama? Coba kalian samakan, coba dilihat. Bandingkan dari 3 kertas yang kalian buat. Sama atau beda? Beda, kamu beda. Berarti kalau kamu beda, berarti kamu lipatannya beda. Jadi buatlah menjadi lipatan yang sama. Nih lihat nih, ini lipatannya sama nih ke sini di arahnya. Ini ke sini. Ini juga ke bawah gini. Ini juga seperti ini. Kalau kita perhatikan, coba semuanya. Memperhatikan kertas yang sudah dibuat. Antara pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 sama nggak? Sama ya. Yang diarsir segini nih. Ini dari tengah ke sana. Dari tengah sini ke sini. Dari tengah ke sini, sini. Padahal besarnya beda-beda. Yang pertama 1/2. Yang kedua berapa tadi? 2/4. Yang ketiga 4/8. Tapi bentuk arsirannya ini sama. Artinya ketiga pecahan ini adalah merupakan pecahan yang senilai. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Ini merupakan pecahan yang senilai. Selanjutnya, ayo kita selidiki. Nah, sekarang kalau coba perhatikan, ada satu bagian kue yang dipotong 2. Berarti pecahannya berapa nilainya? 1/2. Oke, sekarang ambil potongan kue lain yang dipotong 4. Berapa bagian dari potongan 4 yang ukurannya sama dengan satu bagian dari potongan 2 tadi? Tulis pecahannya. Kalau dipotong 4 berarti nilainya adalah 1/4. Betul. Sama seperti tadi nih. 1/4. Tapi yang diarsir 2 bagian. Kalau tadi nih ya. Yang pertama kan 1/2. Kayak tadi nih. 1/2. Kemudian ada 4 bagian yang diarsir 2 bagian. Berarti nilai pecahannya adalah 2/4. Nah, antara 1/2 dengan 2/4 merupakan pecahan yang senilai namanya ya. Ini artinya pecahan yang senilai. Lanjut.
Ya, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita ice breaking dulu. Ice breaking penjumlahan. Silakan berdiri. Ice breaking penjumlahan yang mau pimpin? Yang memimpin? Ada yang memimpin? Oh iya, silakan. Ada lagi yang memimpin? Abi, Naya, ayo Naya. Ayo nggak apa-apa. Ayo. Ya, yang cewek di Inaya, yang cowok di Yudis. Berdirinya dulu di sebelah kursi supaya nggak kepentok. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Silakan duduk kembali. Oke. Hari ini kita akan berpetualang matematika bersama Kapten Eta. Dengan misi menyatukan pecahan di Pulau Harapan. Oke, lihatlah pulau-pulaunya terpecah-pecah menjadi bagian-bagian pecahan yang tidak merata. Nah, bagaimana menyatukan pecahan-pecahan di pulau tersebut? Ayo kita selesaikan misinya. Oke. Badai masih menghantam pulau-pulaunya. Pecahan tersebar tak berurutan. Tapi Kapten Eta datang. Pecahan-pecahan ini berbeda penyebutnya. Bisa nggak kalau berbeda penyebutnya langsung digabung? Tidak bisa. Harus diapain dulu? Dicari KPK-nya. Oke, good job. Misi yang pertama adalah Wisata butuh bantuan kalian untuk menyamakan penyebutnya. Yang pertama, 1/2 ditambah 1/4. Dari kelompok mana yang bisa menyelesaikan misi ini? Boleh maju ke depan. Silakan berdiskusi dulu. Yuk, maju. Ayo, maju. Oke, kelompok mana yang mau? Mana kelompok mana? Oh, sweet. Kelompok mana yang mau menyelesaikan? Silakan. Yuk, ditulis. Yuk. Kelompoknya Yudi sedang mencari KPK dari 2 dan 4. Oke, cukup nak. Cari pelipatan persekutuannya. Tandain. Oke, good.
2. Oke, jawabannya adalah 3/4. Betul apa salah? Betul atau salah? Betul, kita cek. The answer is... Oke, good job kelompoknya Ryan. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, misi berikutnya. Ya, sudah terpecahkan, ini sudah disatukan menjadi pecahan 3/4. Sekarang masih ada 2 pecahan lagi yang belum disatukan, yaitu pecahan 1/5 dan 1/3. Kelompok mana yang mau menyelesaikan misi berikutnya? Ayo, maju. Sweet lagi. Oke. Sweet. Siapa kelompok mana? Sweet. Oke, silakan mengerjakan. Oke, jawabannya ada 8/15. Apakah betul jawabannya 8/15? Kita cek jawabannya. The answer is... Wow, betul sekali, 8/15. Keren, good job. Sekarang pulau matematika sudah rapi sekali. Sekarang kalian coba menyelesaikan studi kasus yang ada di kertas ini. Biar kelompok berdiskusi untuk menyelesaikannya. Apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, maju. Ya, silakan kelompok Rana maju. Oke. Silakan kelompok Rana. Ya, hapus. Dibaca dulu, Rana yang bacain. Temennya yang mulai nulis. Yuk, situasi maju ke depan. Studi kasus. Studi kasus. Situasi masalah. Adi adalah seorang anak yang sangat suka membantu ibunya. Suatu pagi, ibunya meminta Adi untuk menghitung berapa banyak total minuman yang Adi minum saat sarapan. Adi minum setengah cangkir kopi dan 1/3 cangkir teh. Bagaimana cara kita menjumlahkan minuman yang diminum Adi jika ukuran atau bagian penyebutnya berbeda? Ayo, bagaimana? 1.
Karena penyebutnya berbeda, jadi kita mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi penyebutnya adalah 6. Kali 3 hasilnya 6, jadi pembilangnya harus sama dikali 3. 1 dikali 3 adalah 3. Penyebutnya 3 Sudah? dikali 2 hasilnya adalah 6, dan pembilangan juga dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2. Sekarang kita jumlahkan. Oke, pertanyaan. Hasilnya adalah 5/6. Apa yang perlu kita lakukan pada pecahannya agar bisa dijumlahkan? Mencari KPK-nya dan menyamakan penyebutnya. Lalu dijumlahkan agar mendapatkan hasil penyebutnya yang sama. Luar biasa. Kasih W buat kelompoknya Rana. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih Rana. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, nih sepertinya sudah sangat mahir nih mengerjakan penjumlahan pecahan. Serta mau berikan tugas untuk individu. Coba kalian mengerjakan soalnya berikut ini. Tulis namanya terlebih dahulu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa hari ini? 23. Tasnya ini mana? Oke, thank you. Cari KPK-nya. Bisa? Oke. Kok sampai sederhana?
Apa ya? Bacain. Ayo, lanjutkan. Ada kesulitan? Bisa? Lancar? Oke, good. 8 kali 5 tuh Oh, langsung deh. 5 tambah 12 jadi 15. Bikin kelipatannya dulu. Sederhana kan? Sederhana kan? Baiklah. Lanjut, ini mana? Oh, ini nih. Ini jadi berapa? Jawabannya? 98. Nah, 9/8 sama dengan 9/8 sama dengan 9 dibagi 8 1, sisanya 1, terus di tengah-tengah 1, sisanya 1 per 8. Nanti kalau disederhanakan gimana? 9 dibagi 8 sama dengan 9 dibagi 8 berapa? Sama dengan, iya, 9 dibagi 8 berapa? 9. Cari kelipatannya lagi. 9 dibagi 8 berapa? 1. Terus di tengah-tengah 1, sisanya 1. Hah? 9 dibagi 8. Sisanya 1. Di atas 1 per 8. Iya. Oke, lanjut. Ya. 57 bagi 15. Banyak ya. Ini berarti 5, 40 tambah 12. Iya, benar 57 bagi 15. Tuh. Lanjut. Waktunya 5 menit lagi. Ya. Mana ini jawabannya mana? Ini? Disederhanain. Ini 6. Dari mana 6? Kali 2. Nah ini? Ini 8 ke 8 kali 1. 3-nya jadi dikali. 3 dikali 1 berapa?
Hmm. Oke, kamu ada yang ini 57 atau 52 ya? Coba hitung lagi. Ini berarti dikali berapa tadi? Kali 5 berarti 40 ya? Yang ini dikali 3. 4 kali 13. Nah, jadinya 52. Nah, bukan 57. Ya ditulis, makanya ditulis, dijabarkan caranya ya. Jadi biar nggak salah harus dijabarkan. Baik anak-anak, silakan dikumpulkan kertasnya. Kalian bantu mengumpulkan tiap kelompok, silakan dikumpulkan. Yuk. Tiap kelompok dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan tiap kelompok. Terima kasih Ryan. Baik anak-anak, pecahan ini bisa kita aplikasikan. Penjumlahan pecahan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Untuk memasak. Misalnya untuk apa memasak? Oh, untuk motong-motong sayur. Lalu membagi makanan. Lalu mengukur bahan. Misalnya membutuhkan terigunya berapa? Seperempat, ya. Lalu untuk menghitung waktu atau jarak. Yang terakhir untuk menghitung sisa barang. Selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagian mana dari misi ini yang paling kamu sukai? Kuis. Apa lagi? KPK, mencari KPK. Berdiskusi ya. Berdiskusi mencari KPK. Kemudian, kenapa kamu suka kuis? Karena seru. Mau lagi kuisnya? Mau. Nanti akan diberikan lagi kuisnya. Selanjutnya, hal tersulit apa yang kamu temukan dalam menjumlahkan pecahan? Tidak. Tidak ada. Perkaliannya lancar, udah. Udah, alhamdulillah lancar. Pembagiannya lancar. Alhamdulillah lancar. Udah bener nih, yakin nih. Perkalian dan penjumlahannya sudah lancar. Nah, ini harus diulang terus perkalian dan pembagiannya baik di rumah ataupun di sekolah supaya dalam melakukan penjumlahan dan pecahan ini nanti kita selanjutnya juga ada pengurangan pecahan itu semakin lancar. Ya. Kalau kamu merasa kesulitan dalam melakukan penjumlahan pecahan, bagaimana cara mengatasinya? Mencari KPK-nya. Baik. Satu hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang pecahan. Kamu belajar apa hari ini? Tentang pecahan. Pecahan yang berbeda penyebut. Kita mau, kalau ada pecahan yang berbeda penyebut, kalau mau dijumlahkan harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. Ya, setelah dicari KPK, maka penyebutnya udah sama baru dijumlahkan. Itu wajib ya, kalian nggak bisa ada penjumlahan pecahan terus langsung dijumlahkan. Penjumlahan pecahan bisa langsung dijumlahkan kalau penyebutnya sudah sama. Perhatikan itu. Selanjutnya kalau sudah ketemu jawabannya, maka jawaban atau hasil pecahan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Dengan cara apa menyederhanakan pecahan?
Dibagi antara pembilang dan penyebut, pembaginya harus sama. Oke. Kita mau cepet-cepetan nih ya. Satu soal di sini. Siapa yang bisa maju ke depan? Menjawab dengan tepat. Oke. Silakan maju. Siapa yang bisa? Ayo, tulisnya di buku. Kamu maju tinggal temukan jawabannya. Ayo. Ayo, tes kemampuan. Siapa yang bisa? Maju langsung tap. Maju langsung tap. Ada? Tap. Maju tap. Nah, tuh, waktunya habis. Berarti masih kurang cepat nih perkaliannya. Baik, ini kita akan coba lagi. Langsung tap. Yuk. Oke, tunjuk yang mana? Oke, kita cek. Wow, keren Indah. Good job Indah. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti kita tes lagi ya. Seru ya nih. Cepet-cepetan. Baik, mission complete untuk hari ini. Kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Yang pimpin doa? Ya, silakan Yudis. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Eta. Doakan kami sukses. Kami sayang Miss Eta. Semoga anak-anak kelas 5A jadi anak yang soleh-soleha, sukses dunia akhirat, jadi anak dan penerus bangsa yang hebat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa pembelajarannya nanti diulang lagi di rumah, sampai rumah kamu ulang lagi, kemudian kamu baca-baca lagi, pelajari untuk pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan ya. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Nggak ada, semuanya senang? Senang hari ini belajar? Senang. Ada yang pusing, bingung? Nggak ada, semuanya senang ya? Baik, terima kasih Yudi, silakan duduk kembali. Baik anak-anak yang tertib bisa pulang terlebih dahulu. Yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, yaitu soal KPK ya. KPK 3 dengan 15, oke. Makasih, udah.